94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat sore sahabat Tidar. Rata ya hujannya di Magelang Raya, tapi senang banget sore hari ini setiap hari Rabu yang sahabat Tidar juga udah pasti nungguin ya. Ada inspirasi apa yang Taruna Akademi Militer bakalan bagi ke kita semuanya? Terutama untuk para casis-casis nih yang udah pada merapat juga, udah meramaikan live Instagram kita di @radiotidar_fm. Kembali kita juga lagi siaran live di @radiotidar_fm. Silakan sahabat Tidar kayak biasa ya, yang pengen banget tahu gitu kegiatan para taruna sampai tips and tricks dari mereka, segera cari petunjuk, kirimin via WhatsApp atau boleh kasih reaction di @radiotidar_fm. Tapi kita mengingatkan lagi sahabat Tidar, pembukaan pendaftaran Taruna-Taruni Akademi Militer TNI Angkatan Darat tahun akademik 2023-2024 ini sudah dibuka. Pendaftaran Taruna-Taruni, segera daftarkan diri kamu, negara bangsa menunggu Dharma Baktimu, dan selama proses penerimaan ini tidak dipungut biaya. Untuk informasi komplit seputar pengumuman, persyaratan, lokasi pendaftaran, jadwal pendaftaran, materi seleksi dan panduan komplit, ini sahabat Tidar bisa cek langsung ya di www.ad.recruitment-tni.mil.id. Untuk sore hari ini senang banget nih di tengah hujan deras ya, dari Kesatria nih mereka tampak lari-lari. Pakai roda 4 larinya, ada Sarma Datar tuh bagus. Siap, Iya. bagus Gisti. Oke, ini selaku Danton Korps Taruna ya. Siap, betul. Oke, satu lagi adalah yang pernah kesini, kayaknya udah nambah followersnya nih. Siap. Ada Sarma Datar Luhur Iman Seto selaku Wadanyon Korps Taruna. Siap. Oke, gimana Bang? Hujan deras gimana ini? 2 langkah lari ke sini atau gimana? Siap. Walaupun hujan tetap semangat. Oke. Jalani kegiatan, jalani aktivitas. Oke. Apalagi udah ketemu sama adik-adiknya juga ya. Betul. Gimana nih adik-adiknya yang sekarang dibandingkan adik bawa angkatan? Ada perbedaan kah atau bagaimana? Kalau menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke. Karena mereka masuk juga dites, melewati seleksi. Jadi baik adik saya yang sersan maupun kopral, ya karena mereka pemuda-pemuda terpilih Oke. dari ribuan pemuda yang mendaftar. Jadi mungkin tingkat 1 mungkin hanya butuh penyesuaian. Oke. untuk Masih butuh kehidupan proses. Betul. Ini di kalau resimen. penindakannya udah berapa kali atau berapa banyak nindak adik-adiknya nih? Untuk kami senior tidak berorientasi ke tindakan. Oke, tapi kami semua senior menginginkan bahwa adik kami menjadi lebih baik daripada kami. oke, itu Intinya. didengerin tuh sahabat Tidar tuh, nggak usah perlu takut sama senior ya, karena banyak yang bilang senior itu untuk tingkat 1 tuh kayak angker banget dengerinnya, padahal enggak ya. Nanti kita akan kupas. Dan yang juga lagi rame banget karena kemarin sempat bikin macet nih, kalau Taruna IB ya kan, kemarin agak lama IB-nya, betul? Betul. Apa aja tuh, boleh diceritakan Bang? Untuk 2 minggu yang lalu kita mendapatkan izin long weekend. Oke. Dimana izin long weekend ini waktu liburnya lebih lama daripada izin bermalam. Oke. Bisa nyampe 4 sampai 5 hari. Waduh, 4-5 hari itu udah kayak, Betul. waduh, apalagi yang nabung tidur ya itu bisa agak leluasa. Tapi ini seberapa sering sih Taruna mendapatkan izin bermalam? Untuk izin bermalam sendiri ini Taruna setiap hari Sabtu mendapatkan dinas izin bermalam apabila Oke. tidak ada kegiatan di dalam kesatrian. Oke. Kemudian untuk kebijakan izin bermalam itu dikeluarkan oleh Danmentar Akademi Oke. Militer. Jadi kemarin juga sempat ya, karena bisa bilang jarang ya dapat libur long weekend kayak kemarin itu. Kalau untuk libur long weekend itu biasanya kalau misalkan ada tanggal merah di dekat hari Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi sekalian digabung minimal 3 hari bisa sampai 5 hari. Oke, tapi yang jelas kemarin udah kayak seger banget bisa dapat hiburan tersendiri lah ya. Oke, tapi yang jelas kita bahas dulu ya sahabat Tidar, sekali lagi yang pengen banget nanya sama Bang Tubagus dan juga Bang Iman, boleh kasih tahu pertanyaannya lewat WhatsApp di 0878 9430 atau bisa kasih komentarnya ya di Instagram live kita di @radiotidar_fm. Tapi ini mungkin yang belum kenal nih ke Bang Tubagus dulu deh. Mungkin boleh perkenalan dulu. Diperkenalkan siapa Bang Tubagus, kasih spill juga dulu proses pendaftaran untuk menjadi sosok tentara versi ya dari Bang Tubagus dulu, perjuangannya kayak gimana? Siap. Untuk saya
izin memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Gisi Ramadika, asal dari Bandung. Oke. Untuk pendaftaran. Oke. Pendaftaran sendiri saya dari Kodam 3. Dari Kodam Siliwangi. Siap, betul sekali. Dulu prosesnya seperti apa tuh? Bang Tubagus berangkat dari keluarga TNI juga atau seperti apa? Sosok Untuk Tubagus kecil. keluarga saya berasal dari keluarga tentara. Oke. Ayah saya lulusan dari Tamtama, bukan dari Akademi Militer. Waduh, ini bangga banget pasti ya. Siap, bangga sekali. Apalagi seorang orang tua yang memiliki harapan dan cita-cita yang besar untuk kesuksesan anaknya. Alhamdulillah saya bisa mewujudkannya. Saya dari kecil memiliki cita-cita dan harapan menjadi penerus ayah saya. Saya sekolah di Bandung dari TK, SD, SMP, dan SMA. Saya lulusan SMA tahun 2020 dan alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pertama kali saya daftar langsung lulus menjadi taruna. Waduh, ini bangga banget pastinya ya. Perjuangannya dulu kayak gimana tuh Bang? Sampai bisa sekali daftar, kan banyak yang pengen tahu gitu tips-tipsnya, karena ada yang sampai daftar 3 kali itu sampai belum keterima nih. Abang tuh dulu sekali daftar langsung bisa tembus tuh, dulu apa aja yang dilakukan? Yang paling utama ini keinginan dan niat kita untuk menjadi seorang taruna ataupun apapun itu, entah taruna ataupun apa yang kita inginkan. Apabila kita mempunyai keinginan dan niat yang teguh, pasti semua rintangan dan hambatan pasti akan terlewati. Mulai dari kita mau berlatih, belajar, dan juga menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, mantap banget ya. Dulu dari SMA negeri juga, kemudian punya tekad untuk masuk ke Akademi Militer, prepare semuanya, dukungan dari orang tua, doa, alhasil tembus. Nah ini untuk yang belum kenal Bang Luhur Iman Seto nih, meskipun dulu pernah siaran juga Bang ya? Siap, pernah. Oke, diperkenalkan lagi nggak apa-apa deh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Luhur Iman Seto, pangkat Serma Datar, Korps Infanteri, nomor akademi 2020-135. Saya kebetulan asal dari Kota Malang. Pengiriman dari Kodam 5 Brawijaya. Oke, meskipun ini infonya bakalan tiap provinsi akan ada satu kodam ya. Ya betul. Oke, tapi ini menarik sekali untuk kita kulik-kulik. Jabatannya kalau kita lihat di Instagram nih ya, pada pakai talikur warna merah dan kuning merah. Boleh diperkenalkan ini jabatan apa lagi nih yang diemban sama abang-abang nih? Jadi untuk jabatan itu ditandai dengan taruna yang memakai tali kur di dada. Itu menandakan bahwa taruna tersebut memiliki jabatan di KOR atau di organisasi taruna. Untuk warnanya itu membedakan jenis jabatan. Untuk tali yang berwarna merah itu berarti taruna tersebut mendapatkan jabatan sebagai komandan. Merah polos itu berarti komandan peleton. Kalau merah ada strip kuningnya 2 lapis itu berarti danki. Kalau kuning merah kuning itu berarti wadanyon dan danyon. Kebetulan saya menggunakan tali kuning merah kuning karena saya sehari menjabat sebagai wadanyon kor taruna dewasa tingkat 2. Tingkat 2 ya, berarti kepalanya taruna tingkat 2 ya. Sersan. Kemudian kalau Abang Tubagus nih? Kalau saya sendiri menjabat sebagai Danton Kor M1, Danton Kor Madya, taruna tingkat 3 atau lighting sendiri. Itu gimana tuh lighting sendiri? Lebih berat dibandingkan adik tingkat ya? Lebih berat. Gimana tuh? Karena dari segi kepemimpinan kita yang memimpin lighting sendiri atau Pokdo Madya ini memimpin lighting sendiri yang dimana apabila Pokdo dewasa seperti Luhur Iman Seto apabila memerintahkan kepada juniornya, mungkin juniornya akan langsung menanggapi perintah tersebut. Siap, perintah. Lebih mudah ngaturnya. Lebih mudah. Nah kalau lighting sendiri gimana? Sedangkan kalau lighting sendiri ada tantangan dan hambatan tersendiri. Karena diatur sama teman sendiri. Alasan saja kali gitu seringnya ya. Betul sekali. Disinilah kita dilatih untuk loyal terhadap perintah. Jadi tidak memandang siapa yang memberi perintah, mau teman sendiri, mau siapapun. Namanya kita tentara, kalau udah ada perintah ya loyal. Apapun kita harus loyal. Ini menarik banget nih. Nah proses untuk mendapatkan jabatan ini kayak gimana tuh Bang? Untuk proses mendapatkan jabatan ini sendiri, yang pertama itu nilai siku kita harus baik, kemudian jasmani dan juga nilai akademik. Jadi tripola dasar ini sangat menentukan apakah kita memegang jabatan atau tidak di Akademi Militer. Dan yang paling terpenting adalah
zero pelanggaran atau tidak ada pelanggaran pada Waduh. saat melaksanakan pendidikan. Oke, ini berat juga ya kayak. Betul, karena Dantonkor atau Pokdokor ini menjadi contoh bagi lighting sendiri dan juga adik-adik lighting. Kalau misalkan kita yang pelanggaran kita nggak bisa memberi contoh, malu juga kalau kita diberikan jabatan. Itu gimana tuh bisa sampai zero mistake selama ada di pendidikan? Bahkan ini berarti udah 3 tahun ya. Pelanggarannya 0, gimana tuh? Kalau Cerita-ceritanya. Karena kan namanya juga anak muda gitu, akan ada fase di mana aduh aku lelah. Kegiatannya pagi sampai pagi lagi gitu kan. Nah itu gimana tuh mensiasati nggak sampai kena penindakan, bahkan kesalahannya tuh 0 gitu di bukunya. kalau misalkan saya sendiri, saya dari tingkat 1 sampai sekarang alhamdulillah belum pernah namanya pelanggaran. Oke. Pelanggaran di sini berarti pelanggaran yang berat seperti misalkan merokok, ketahuan main HP seperti itu. Ketahuan main HP juga pelanggaran itu ya? Pelanggaran di Taruna. Jadi untuk menghindari hal tersebut perlu adanya konsistensi dalam diri kita. Untuk terus konsisten untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Jadi saya menanamkan pada diri saya, jangan karena saya pelanggaran, lantas kemudian teman-teman saya yang lain ditindak gara-gara saya. Iya, karena jadi biasanya prinsip gitu saya ya. cuma itu saja. Kita yang melanggar satu kompi yang kena ini betul. ya biasanya. Oke. Kemudian tips nih untuk adik-adik juniornya yang mungkin ke depan atau mungkin itu udah ada hierarki bakalan kayak ada penerusnya atau bagaimana untuk proses mendapatkan talikur ini? Jadi untuk kaderisasi Pokdokor itu dari sersan akhir yang mau naik ke tingkat 3 itu biasanya sudah dilihat oleh seniornya. Jadi seniornya yang menilai kira-kira junior saya yang mana yang bisa menggantikan posisi saya. Oke. Jadi nanti dari senior ini mengajukan nama ke batalion untuk nanti disinkronkan dengan nilainya. Kalau misalkan menurut seniornya cocok tapi nilainya juga tidak memenuhi syarat ya juga tidak bisa. Oke, berarti kedekatan dengan senior ini juga penting ya berarti penting ya. sekali. Loyal dengan senior, dekat dengan senior ditambah dengan emang kualifikasinya mencukupi itu juga penting ya. Ya. Oke. Ada lagi nih yang udah masuk pertanyaan ini juga penting banget kita bahas karena barusan dapat adik Taruni juga ada yang terbaru ya. Ini ada perempuan nih yang udah gabung di Instagram kita. Ada sebentar. Lisna.5591 kasih motivasi buat percaya diri karena kuota Akmil Taruninya katanya cuma 1 tiap daerah, betul? Betul. Nah itu seperti apa tuh? Ibaratnya kalau Taruna masih mending ya, ibaratnya saingannya nggak segitu berat dibandingkan Taruni yang satu angkatan bahkan cuma 20 ya bang? Kalau Taruni betul. Taruni betul. Nah itu gimana tuh? Melihat adik-adik Taruninya bagaimana? Udah ketemu kah? Sudah ya? masuk ke resimen. Oke, gimana tuh? Kalau menurut saya sama dulu waktu saya mendaftar juga namanya kita berkompetisi, pasti kita bersaing. Dulu saya waktu di Kodam 5 dari 1.500 pendaftar yang keterima pendidikan hanya 37. 1.500 hanya 37. 37 yang ikut pendidikan. Tapi saya menanamkan dalam diri saya bahwa ketika saya mendaftar di Akademi Militer, saya ini tidak punya saingan. Oke, saingannya hanya diri sendiri ya? Mengapa bisa seperti ya? itu? Karena saya yakin kalau misalkan Tuhan telah memberikan rezeki kepada saya masuk Akademi Militer, maka Tuhan tidak akan pernah salah untuk menempatkan rezeki tersebut. Kalau misalkan memang saya yang rezeki masuk Akademi Militer, mau gimana pun caranya, gimana pun ceritanya, kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti saya masuk Akademi Militer. Oke, itu jadi nggak usah takut. Dan jangan malas untuk berproses, karena proses itu menentukan hasil. Dan hasil yang baik itu tercipta dari proses yang baik. Apabila proses kita baik, maka hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, luar biasa. Lisna udah terkopi ya. Nggak perlu takut, nggak perlu mikir saingannya, bahkan satu daerah cuma satu, udah lakuin aja, lakuin yang terbaik. Yang penting berlatih yang terbaik. Oke, yang penting tunjukin kalau kamu tuh bisa gitu, dan nanti ketemu masih ketemu tahun depan ya soalnya ya. Ketemu. Sama Bang Iman, sama Bang Tubagus nih. Yang lain nanti kita masih akan balik sahabat Tidar untuk jawab pertanyaannya sahabat Tidar. Sekaligus yang pengen banget bertanya ini sudah banyak. Bahkan ada yang bilang kapan sih Taruna bisa lepas seragam? Bahkan ketika izin bermalam nggak pernah kelihatan. Kebetulan rumahku sebelahnya kos-kosan yang suka dipakai Taruna. Kalau lagi pesiar nanti akan dijawab kapan ini mereka melepas seragam dan punya koleksi
baju-baju kekinian nggak mereka, kita akan cek sama-sama setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Taruna Kita. Masih di Taruna Kita, sahabat Tidar, ada Iqbal yang nemenin ya sampai nanti ke jam 5 sore. Kita masih akan terus membahas dan juga menggali fakta-fakta menarik dari dalam kesatrian bersama dengan Sarmadatar Tubagus dan Ton Korps Taruna, dan juga Sarmadatar Luhur Iman Seto selaku Wadanyon Korps Taruna juga yang masih bersama kita, Bang. Gimana nih? Kemarin sempat libur, dapat long weekend, kemudian kalau dilakukan ketika long weekend itu apakah juga tetap hari-hari yang dilakukan di kesatrian itu juga tetap dilakukan atau bagaimana? Atau kayak bumbung long weekend nih nggak dulu deh larinya gitu atau gimana? Paling untuk saya sendiri kalau ada libur seperti long weekend, saya pulang ke Bandung. Oke. Yang pertama bertemu orang tua. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari di sana paling kita gunakan waktu untuk recovery atau istirahat. Karena kita tahu sendiri seperti orang banyak tahu bahwa kegiatan di Akademi Militer ini sangat padat. Betul. Mulai dari kegiatan belajar mengajar, kemudian pembinaan fisik itu sangat padat. Sehingga apabila mendapat waktu baik izin bermalam maupun dinas long weekend, itu kesempatan kita untuk beristirahat. Tapi istirahat di sini tidak sampai terlena sampai lupa buat lari atau bukan berarti terus tidur terus selama 3 hari juga enggak lah ya, tetap ngafe juga, ketemu keluarga, ketemu teman-teman ya kan. Pagi tetap mungkin ya lari jogging masih. Untuk ini sekaligus ada pertanyaan juga dari Andritia. Kemarin sempat papasan sama Taruna bahkan satu pesawat dari Jogja ke Bandung dan ke Balikpapan pulangnya. Taruna memang kayak gitu ya, di luar kesatrian tetap harus menggunakan seragam. Kapan masa-masa di mana Taruna itu keluar diperbolehkan tidak berseragam? Siap. Jadi untuk kami Taruna sudah terikat kontrak dengan Akademi Militer. Itu selama 4 tahun kami menjalani pendidikan, itu seluruh waktunya merupakan waktu dinas. Jadi meskipun izin bermalam maupun long weekend itu tetap dinas izin bermalam dan dinas long weekend. Jadi di luar pun kami harus menggunakan seragam. Bahkan yang tadi bilang di transportasi umum juga sama, tetap berseragam. Jadi kalau mau tanya kapan kami bisa menggunakan baju sipil, setelah kami lulus dari Akademi Militer. Baru boleh ya? Berarti sekelas izin bermalam pun di rumah boleh ya? Ibaratnya kalau keluar di rumah boleh. Kalau di rumah baru. Berarti tapi kalau ibaratnya ketemu di kafe, ketemu sama teman-teman, ketemu rekan kita juga harus tetap menggunakan seragam. Berseragam ya? Harus menggunakan seragam. Pernah dapat ini nggak sih kayak diliatin, kayak ngerasa aneh gitu sama orang-orang? Atau wah ini mentang-mentang Taruna harus seragaman, itu berarti jawabannya ya? Betul. Jadi nggak ada lagi yang mencibir segala macam, malah justru menginspirasi ya teman-teman ini. Siap. Untuk yang lain yang mungkin sekarang masih getol begitu, binsik segala macam, biar lihat abang di jalan tuh makin termotivasi lagi gitu. Tapi masih ingat nggak sih dulu apakah binsik itu juga bagi abang penting untuk persiapan masuk ke Taruna? Sangat penting. Karena kemampuan fisik ini sangat terlihat terutama dalam tes. Baik itu dari mulai Garjas A, lari 12 menit. Apabila kita tidak sering berlatih untuk masalah fisik, maka akan tertinggal oleh yang lainnya. Karena pesaing yang mendaftar Akademi Militer, yang mendaftar menjadi seorang Taruna ini tidak dari satu daerah saja, melainkan dari seluruh Indonesia, dan semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan tersebut bisa dibedakan dengan keinginannya dalam berlatih. Apabila dia giat berlatih, ya kemampuannya akan jauh lebih baik daripada orang yang malas berlatih. Ini juga mungkin sedikit penyemangat untuk para casis yang sekarang masih getol banget binsik. Kalau dulu nih abang nih waktu itu binsiknya tuh berapa kali seminggu? Masih ingat nggak dulu persiapannya? Kalau misalkan saya dulu dalam seminggu saya binsik 6 kali dalam seminggu. 6 kali seminggu. Saya istirahat cuma hari Minggu, itu pun istirahat saya lari jogging. Kalau saya sendiri dalam seminggu saya melakukan latihan fisik itu sama 6 kali. 6 kali ya? Betul. Tapi ada nggak sih cerita-cerita dari teman-teman satu leteng mungkin yang dulu sih binsiknya tuh nggak rajin tapi tetap bisa lolos? Itu mungkin atau tidak mungkin? Kalau menurut saya nggak mungkin, karena kemampuan fisik itu bukan suatu kemampuan yang sehari 2 hari bisa langsung dikejar. Contoh kalau misalkan akademik, kalau misalkan otak kita mampu mungkin sehari 2 hari belajar kita bisa menguasai satu materi. Tapi kalau misalkan kegiatan fisik ini adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan lari kita misalkan dari 2000 meter per 12 menit mau menjadi 3000, itu
nggak mungkin Nggak mungkin sehari kalau dua nggak hari. rajin ya. Nggak mungkin kalau nggak rajin. Pasti Oke. itu harus Perlu berlatih, latihan. perlu Oke, latihan. jadi Perlu waktu. terkopi ya. Ini Akbar, Delva, ayo jangan males bimsiknya ya. Kemudian ingat nggak sih dulu ketika abang persiapan menuju ke kesatrian itu apa aja yang barang dibawa dari rumah untuk bisa diperbolehkan masuk ke kesatrian? Atau semuanya udah dari sini semua bang? Ingat nggak dulu ketika habis dari Chandra di Muka atau menuju ke Chandra di Muka setelah dinyatakan lolos, barang-barang apa aja? Apakah boleh bawa barang pribadi ke kesatrian? Untuk barang-barang sendiri yang boleh dibawa ke kesatuan atau dalam pendidikan hanya obat-obatan dan vitamin. Oke. Karena untuk seluruh baju sipil baik itu daleman atau yang lainnya itu sudah ada pembagian dari lembaga. Jadi Oke. kita tidak memerlukan lagi baju sipil dan semuanya pun dilarang. Jadi semua koper yang kita bawa dan isinya perlengkapan sipil kita itu diamankan di gudang dan pada saat cuti itu nanti dikembalikan ke orang tua. Oke, menarik sekali ya ini. Jadi ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga di Instagram nih tentang tadi balik lagi ke bimsik. Pernah ngerasa jenuh banget sama proses bimsik nggak sih bang? Kayak yang kita lakuin karena kemarin sempat daftar akmil tidak lolos dan sekarang kembali bimsik. Takut kalau nggak bimsik ntar badannya melar. Kalau saya pribadi tidak pernah saya merasa jenuh karena saya punya target pencapaian dalam pelatihan bimsik saya. Oke. Contoh misalkan saya pull up masih 2, Oke. sedangkan target saya ini pull up 18 dalam 1 menit. Kalau misalkan 18 1 menit. 18 untuk Oke. nilai 100. Jadi saya tuh latihan pull up dulu dari 0. Oke. Jadi tidak bisa pull up sama sekali Oke. untuk mencapai target 18 dalam 1 menit. Oke. Itu kalau misalkan saya merasa jenuh, Mm-mm. tidak mungkin saya bisa mencapai target saya yang 18 nih. Jadi saya setiap hari itu selalu termotivasi untuk semakin menambah untuk mencapai target yang saya buat. Oke, karena tadi targetnya udah tinggi banget, jadi sebisa Targetnya mungkin jangan sampai, malah kalau bisa melebihi dari target tadi ya. Oke, kemudian ada lagi, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih, terakhir kali masuk Kalibaben kapan bang? Karena Zero Mistake kayak jarang ya bang? Kalau terakhir masuk Kalibaben Kapan kemarin waktu pelajaran buat jembatan bambu. Oke. Itu masuk Kalibaben lagi. Oke. Oke, ada lagi Fajar Astana. Masalah kecabangan bang, apakah sesuai dengan yang abang harapkan ketika masuk ke Akmil? Untuk masalah kecabangan, jadi sebelum kita memilih kecabangan apa yang kita inginkan itu ada tes psikologinya. Oke. Jadi tidak kita ingin kecabangan infanteri misalnya, itu tidak langsung mendapat kecabangan infanteri, melainkan ada beberapa proses untuk mendapatkan kecabangan yang kita dapatkan sekarang. Oke. Untuk saya sendiri, alhamdulillah kecabangan yang saya dapat tuh sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, dan apa bang kecabangannya bang? Kecabangan saya infanteri. Infanteri juga ya. Itu kecabangan hampir yang kalau AD tuh kalau nggak infanteri kayak kurang gitu ya bang ya Siap. rasanya bang. Kemudian ada juga dari Aditya Fajar. Nanya lagi dong bang, proses untuk menjadi danyonkor dan danton itu seperti apa sikut-sikutannya? Terlebih ketika menangani atau menghandle teman sendiri, teman sebaya, kadangkala sering banget adu mulut nggak sih bang? Ayo ini, ada yang mau jawab nggak nih? Kalau misalkan proses untuk menjadi bodoh itu sama kayak yang tadi jawab tadi, Oke. itu menggunakan nilai tripola dasar. Jadi di Akmil nih penilaiannya tripola dasar, ada aspek jasmani, akademik, sama nilai sikap perilaku. Oke. Ketiga aspek ini harus imbang dan nilainya harus di atas rata-rata oleh teman yang lain. Semakin tinggi jabatannya berarti juga harus semakin tinggi juga nilainya. Kalau misalkan saya sendiri, karena saya sebagai bodohnya Sersan Taruna, untuk adu mulut kayaknya tidak mungkin. Karena namanya Sersan pasti masih Nggak mungkin ya. untuk sama senior nggak mungkin Iya. mau melawan. Tapi Mau itu ditindak lah. siap. Kalau dari yang satu letting mungkin punya Ya cerita gimana nih? Kalau nindak teman satu letting nih, misalnya ada yang ketahuan nembok tuh, yang saya nembok nih teman satu letting nih, apa yang abang lakukan coba? Kalau misalkan untuk masalah nembok satu letting ini terutama tingkat 3 ini mungkin sudah tidak mungkin. Udah tidak mungkin ya. Orang tingkat 3 mencari makanan atau pasti memberi contoh hal yang di baik. luar. Oke. Pasti memberikan Itu contoh tidak yang mungkin. baik. Berarti nembok tuh malah justru di tingkat awal ya? betul. Karena Oh, oke. dulu kan waktu tingkat awal perut lapar, Oke. terus mencari makan juga susah. Kalau Oke. misalkan senior kan sudah
dimudahkan, ada kantin, ada Oke, karena akses Sumalkan udah milik senior ya. Siap. Betul. Oh gitu, oh berarti budaya menembok itu hanya junior-junior yang melakukan ya ternyata ya? Bukan budaya juga sih, Bukan cuma budaya. Bahkan banyak yang udah denger tuh ya kan? maksudnya keinginan untuk Oke. tembok itu lebih besar di waktu junior. Apalagi nasi goreng tek-tek jam 1:30 pagi ya, itu enak sekali katanya. Oke, yang lain silakan sahabat yang masih pengen banget bertanya lebih lanjut boleh WhatsApp di 0878 0878 9430. Ini ada Lia Tika, udah jarang banget lihat Taruna latihan tiap hari Sabtu. Agendanya apa aja sih Bang akhir-akhir ini? Iya, tiap hari Sabtu kan ada pasar Sabtuan ya, itu emang udah jarang banget papasan sama Taruna kayaknya. Oh, mungkin untuk hari Sabtu pada saat minggu kemarin kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi latihan seperti Lokananta yang biasanya setiap hari Sabtu ke atas ke Sabta Marga Oke. itu tidak terlihat. Oke. Terus untuk minggu sekarang karena mendekati ada acara apel komandan satuan, jadi kami mulai berlatih kembali untuk Lokananta. Jadi setiap Sabtu mungkin para masyarakat Magelang yang main ke Sabta Marga tuh bisa kembali melihat para taruna yang sedang latihan Lokananta. Oke, ini pertanyaan dari salah satu pemilik lapak di Sabtuan nih. Ada Mbak Lexi, selamat sore. Taruna boleh jajan di pasar Sabtuan nggak sih? Kalau ada hari Sabtu nih, mereka mungkin abang nih kayak latihan, itu diperbolehkan atau tidak nih kalau misalkan dari pemilik lapak mau ngasih makan atau mungkin abang, ya itu boleh diperbolehkan atau enggak? Kalau itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Menyesuaikan. Situasi dan kondisi. Oke, tapi secara garis besar boleh atau nggak boleh? Kan kita juga mau ngasih nggak enak ya kan? Karena agak susah nih jawabnya. Agak susah ya? Karena pengasuh kalau kita minta izin juga tidak mungkin memperbolehkan. Oke. Tetapi kalau tidak diperbolehkan juga tidak memungkinkan. Oke. Jadi Tergantung situasi. tergantung situasi dan Oke. kondisi. Tapi kalau misalkan dikasih tuh pasti diterima. Diterima. Oke, mungkin Mbak Lexi mau ngasih nasi wak welut ya mungkin Mbak Lexi ya. Oke, yang lain boleh sahabatnya layangkan pertanyaannya di WhatsApp 0878 0878 9430. Ini menarik nih. Ada dari Ultra Megumi. Kasih tahu dong Bang pandangan Abang tentang pasar Sabtuan Akademi Militer. Jadi nggak berasa eksklusif nggak sih kalau versinya Abang dengan adanya pasar Sabtuan versinya para tarunan? Kalau misalkan menurut saya, maksudnya dari pandangan seorang taruna, Betul, ngelihat kok ini kok institusiku dibuka untuk umum gitu, gimana? enggak masalah karena menurut saya ini malah bagus karena kita sebagai angkatan darat, sebagai calon komandan di masa depan itu enggak mungkin kita bekerja sendiri sebagai angkatan darat. Kita Oke. juga perlu namanya kerjasama dengan masyarakat, Oke. menggunakan pembinaan teritorial. Kalau misalkan dari sekarang kita tidak berlatih untuk bertemu dengan masyarakat, kita keseringan bertemu dengan sesama orang kan cenderung keras-keras gitu kan. Kalau misalkan kita tidak berlatih bertemu dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, jadinya lebih mudah nanti ke depannya ketika kami sudah lulus di Akademi Militer, kita nggak begitu kaget dengan setelah keluar dari Akademi Militer sudah terbiasa. Terus Oke. kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas di Akademi Militer yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu kan juga bagus juga kalau menurut kami. Berarti tidak merasa terganggu ya ketika lagi latihan ada lagu dangdut pengen goyang gitu nggak sih Bang? Tidak. Enggak ya, aman ya. Aman. Kemudian nanti kita akan balik lagi aja sahabat Tidar, boleh layangkan pertanyaannya. Sahabat Tidar mau nanya apa sama Bang Tubagus dan juga Bang Luhur Iman. Sesi terakhir di Taruna kita untuk hari ini sahabat Tidar, kita masih nemenin sahabat Tidar bersama dengan Taruna Akademi Militer tingkat 3. Ada Sersan Mayor 2 Taruna Tubagus selaku Danton Korps dan juga Sersan Mayor 2 Taruna Luhur Iman Seto selaku Wadanyon Korps Taruna. Kita juga masih live di Instagram @radiotidar_fm. Boleh lambaikan tangan ke kamera Bang. Ini banyak banget yang nungguin Abang dan selalu penasaran begitu ada apa aja yang terbaru dari Taruna Akademi Militer. Ini kalau Abang sendiri tingkat 3 abis ngapain kegiatan kemarin selain IB? Untuk kami Taruna tingkat 3 untuk setelah kemarin masih pelajaran kelas. Masih pelajaran kelas dan materi tentang penyelenggaraan latihan. Oke. Nanti kedepannya ini mungkin nanti udah mulai masuk latihan-latihan luar seperti drill teach dan drill niche. Oke, kalau ke depan persiapannya itu ya.
Tapi ini abang udah pakai brevet Pramuka Yuda ya ini ya? Sudah, Betul. kan Oke. ditempuh waktu tingkat 2. Kemarin sempat ini tadi ada yang nanyain sebelum live-nya sempat ada error. Nanya tentang Pramuka Yuda bang, boleh diceritain suka duka yang dilakuin para taruna? Katanya salah satu latihan terberat. Apakah benar Betul. Pramuka Yuda? Betul. Jadi Pramuka Yuda ini latihan yang diselenggarakan dan dilaksanakan pada saat tingkat 2. Di mana latihan ini dilaksanakan selama 7 hari. Oke. Seperti yang sekarang akan dilaksanakan oleh tingkat 2 yang tahun ini akan melaksanakan Pramuka Yuda pada tanggal 13 Maret. Mereka akan mulai melaksanakan latihan Pramuka Yuda ini. Untuk latihannya ini kenapa dikatakan berat? Karena selama 7 hari ini materinya materi-materi yang berat-berat. Oke. Jadi dari materi survival, Oke. ada Hanmars, kemudian mendayung separuh LCR di pantai, kemudian Nafrat. ada navigasi darat. Jadi sama 7 hari itu merupakan rangkuman dari materi yang kita telah pelajari selama 1 tahun di tingkat 2 atau Sersan Taruna. Ibaratnya kayak ujian Puncak- prakteknya ujian gitu prakteknya. ya. Oke, itu di mana waktu dulu abang Pramuka Yudanya? Kami dulu waktu Pramuka Yuda di daerah Kalau Semarang. Oh Semarang. Dari Di Semarang Sampai Batang. sampai ke Batang. Jalan itu ya. Jalan. Oke. Jalan kemudian dilanjut naik perahu selama sekitar 10 km. Oke. Di mana inaugurasinya di pinggir pantai itu ya? Betul. Wah itu menarik banget, itu kemarin sempat jadi headline juga. Itu yang nanya adalah Fuad Dava Bagus. Ini kayaknya mau ke Akmil beneran nih. Dia nanya lagi nih bang, apa nih urut atau ada relevansinya dan penempatan setelah lulus? Untuk masalah Kegiatan nggak tahu nih, dia bilang kak apa nih urut itu ada relevansinya dengan penempatan setelah lulus. Gimana nih maksudnya Dava nih? Mungkin mungkin urutan ranking. Ranking betul. Apakah itu Kalau- juga diatur? Kalau misalkan penempatan nanti itu kan sesuai dengan korps masing-masing. Oke. Jadi untuk penempatannya berbeda dengan ranking sekarang. Banyak ini kebijakan pimpinan lah kalau itu. Oke. Berarti nggak ada relevansinya ya, dia nomor 1 paralel ditempatkannya di mana? Mungkin nanti relevansinya ketika kita sudah masakan pendidikan sarcap. Kalau masalah kepenempatan. Ini Jadi biasanya yang- emak-emak nih yang heboh nih ya, Siap. emak-emaknya takut kalau ditempatkan di jauh gitu ya, kayak gitu. Tapi ini udah siap ya kalau abang sendiri udah ada kayak ini nggak sih di dalam tuh kayak diberikan pemahaman bahwasanya ditempatkan dimanapun tuh abang udah siap gitu. Dari dulu waktu kami pertama mendaftar itu kami sudah secara sadar dan ikhlas itu menulis di kertas, menulis tangan. Ketika saya telah diterima di Akademi Militer, saya siap ditempatkan di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Itu selama 10 kali kami menulis tangan. 10 kali. Jadi memang sudah ditekankan mulai awal sebelum mendaftar, kalau masuk tentara apalagi di Akademi Militer ya harus siap ditempatkan dimanapun. Tapi ada kepikiran penempatan idaman nggak sih bang kalau anak infanteri biasanya? Kalau saya pribadi penempatan idaman saya tetap di grup 1 Kopassus. Grup 1 Kopassus. Kalau bang tuh bagus? Kalau saya sendiri mungkin masih, kalau untuk sekarang masih belum ada gambaran, masih Oke. mencari mana korps yang pas untuk saya. Oke, yang penting lulus dulu lah ya. Adi Makayasa dulu lah, yang dikejar itu dulu ya. Kemudian kita juga masih ngebahas juga beberapa pertanyaan. Ini tadi ada yang nanyain sih. Saya lupa namanya di Instagram. Bener gak sih uang taruna yang ada di dompet itu maksimal hanya 200.000, tidak boleh lebih? Betul. Jadi kami selama menjadi taruna itu kami ada peraturan mengenai jumlah uang baik di dompet maupun di rekening ATM. Waduh, di rekening ATM, Di rekening juga ATM gitu. juga diatur. Jadi di dompet maksimal kita membawa uang cash itu sebesar 200.000. Oke. Untuk di ATM maksimal tabungan yang kita miliki di ATM itu sebesar 3 kali uang saku. Oke. Berarti nggak ada tuh ya rekening-rekening gendut ya. Tidak ada. Tidak ada. Nah kalau hari-hari ini emang segitu cukup nih untuk para taruna, atau taruna tuh mengeluarkan uang pribadi untuk apa sih biasanya? Kan di dalam udah dapat semuanya ya ibaratnya Sudah. ya, komplit Jadi ya. mungkin kami mengeluarkan uang pribadi itu untuk satu membeli kuota yang paling sederhana. Oke, kan katanya nggak boleh pakai HP. Kan ini kalau misalkan keluar kita izin IB. bermalam. Oke, ketika ibu. Kemudian Oke. membeli makan atau jajan lah kasarannya Oke. ketika kita keluar. Smartal, Smart ya Art. kan? Kemudian yang ketiga membeli perlengkapan yang
tidak tercover pembagian. Contoh, misalkan dalam 1 tahun kita dalam 1 semester kita dapat pembagian semir misalkan sebesar sebanyak 12 semir. Tapi dalam perjalanannya ternyata kurang. Nah, kita membeli pakai uang kita terus ya, berarti sepatu tuh emang harus kinclong ya, apalagi ketika kita mau izin keluar gitu atau pesiar ya, selalu harus on point dari atas sampai bawah ya. Betul, apalagi kita selaku sermadatar atau senior yang ada di Akademi Militer tuh harus mencontohkan yang baik dari segi penampilan maupun hal-hal yang lainnya bagi adik-adik kita. Oke, menarik banget nih sahabat Tidar ya. Sudah terjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke sahabat Tidar. Dan sebelum kita pamit mungkin boleh kasih tips atau mungkin penyemangat nih buat para casis-casis yang masih juga getol, sekarang udah mulai diambang adu lelah ya, latihan binsik ya. Silakan dari Bang Luhur dan juga Bang Tubagus. Kalau misalkan dari saya punya sedikit kata-kata motivasi untuk adik-adik di luar sana mungkin yang sedang pingin mendaftar Akademi Militer. Jadi saya punya kata-kata motivasi seperti ini. Dari manapun kalian berasal, dari manapun latar belakang kalian, jangan pernah takut untuk melangkah dan bermimpi. Karena kamu adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya dan memiliki segalanya. Oke, nggak perlu takut dengan apapun ya, lakuin yang terbaik. Lakukan yang terbaik, pasti akan ada jalan. Oke, Bang Tubagus. Untuk kata-kata motivasi dari saya, jangan pernah malas untuk berlatih dan untuk berproses. Karena mulai dari situlah apa yang kita inginkan, apa tujuan yang kita inginkan pasti akan tercapai. Seberapa besar keinginan kita untuk berlatih untuk mencapai tujuan tersebut itu tergantung dengan kemauan dan keinginan yang ada dalam diri kita. Dan yang terpenting, jangan lupakan siapa yang menciptakan kita dan siapa yang berkuasa di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, mantap sekali, dan udah mulai semakin mantap ya untuk sahabat Tidar mendaftarkan diri, terutama yang udah persiapan dulu nih, fisiknya dulu. Harus seperti apa sih Bang persiapannya ketika udah boleh dibuka pendaftaran kayak gini nih? Harus lebih semangat lagi, harus lebih, karena mereka juga pasti tahu kriteria untuk masuk di Akademi Militer. Jadi sebisa mungkin namanya kita kompetisi ya, kejar nilai terbaik ya. Oke, gitu. Kalau jadi di Garjas ada nilai 100 ya, kejar nilai 100-nya. Oke, jangan setengah-setengah. Dokumen-dokumen juga udah disiapin ya, yang jelas ya. Langsung kalau dokumennya udah, binsiknya udah tiap hari, kemudian badan udah dipangkas, dikikis segala macam, udah nggak ada apa namanya ketentuan yang mengurangi nilai gitu, gigi udah aman, kemudian apa sih Bang basic selulit apa sih yang mengurangi nilai parah gitu, dan ada bekas luka, jerawat, varises ya tadi varises segala macam. Kalau udah beres langsung ya cek di www.ad.recruitment-tni.mil.id untuk informasi seputar persyaratan komplit. Kemudian pengumuman terkini, lokasi pendaftaran, jadwal, kemudian materi seleksi dan panduan komplit untuk proses penerimaan Taruna Akademi Militer tahun akademik 2023-2024. Pendaftaran sudah dibuka, segera daftarkan dirimu. Negara dan bangsa menunggu dharma baktimu, dan selama proses penerimaan tidak dipungut biaya. Kalau gitu segini dulu sahabat Tidar. Terima kasih sekali lagi untuk Abang Luhur dan juga Bang Tubagus sudah hadir di Radio Tidar. Sukses, ditunggu tahun depan liputan Adi Makaya saya. Siap, amin. Kalau gitu segini dulu untuk Taruna kita hari ini. Sampai ketemu Rabu depan di Taruna kita berikutnya. 94,3 FM Radio Tidar.